Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami berharap kabar kita tetap semangat, penuh dengan sukacita, dan sehat untuk aktivitas kita sepanjang hari ini dapat kita lakukan. Baiklah Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita semua untuk saat teduh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Di saat ini Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami di saat kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, berkati kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai renungan kita pada hari ini tanggal 27 Agustus dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Judul renungan ini adalah Pertolongan Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan Paulus membawa dia untuk memberitakan Injil atau berita keselamatan pada saat itu. Hal tersebut membuat Paulus banyak dibenci yang mengakibatkan banyak ancaman mara bahaya, bahkan mengancam hidupnya karena pemberitaan Injil tersebut. Tak jarang juga banyaknya guru-guru palsu yang sengaja datang untuk menyesatkan orang-orang percaya yang telah bertobat oleh karena pemberitaan Injil yang dibawakan oleh Paulus. Paulus tidak menyerah sampai di situ saja. Dia datang kembali untuk membela imannya kepada Yesus Kristus melalui kesaksiannya bahwa pertolongannya datang dari sorga, yaitu dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga ia masih dapat bertahan hidup. Di tengah-tengah banyaknya ancaman yang datang kepadanya oleh sebab kebenaran yang diberitakannya. Dalam kesaksian Paulus ini kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ia dapat setia bertahan dan tidak goyah imannya kepada Yesus Kristus oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku, sebagai orang percaya, mungkin kita pernah dibenci oleh saudara kita, teman kita, oleh karena menyatakan kebenaran akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Atau bahkan membuat hidup kita diancam bahaya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus.
terlebih ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi melalui nats ini kita tidak perlu takut akan menyatakan kebenaran itu, memberitakan berita keselamatan itu, sebab akan selalu Tuhan memberkati kita. Apapun yang kita hadapi, pertolongan tangan Tuhan akan tetap nyata di dalam hidup kita. Demikianlah kita harus tetap bersyukur, sebab oleh karena pertolongan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih dapat bertahan hidup hingga saat ini. Ibu bapak, saudara-saudariku, kita meyakini pertolongan Tuhan itu tidak berkesudahan, dan kita diajar untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan, terutama kepada orang-orang yang kecil dan orang-orang yang besar. Kita tidak perlu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena semakin orang mengenal siapa Tuhan Allah kita dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu, tetaplah kita percaya akan pertolongan Tuhan Allah kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Dan di saat kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, bahwa sungguh pertolongan-Mu nyata Tuhan, sepanjang hidup kami, dari dulu hingga kini. Ya Tuhan, ajar kami untuk bersaksi akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu itu kepada semua orang, agar semakin banyak orang percaya kepada-Mu Tuhan, dan merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati hidup kami sepanjang hari ini di dalam kami melakukan aktivitas kami. Di saat ini kami mau berdoa Tuhan buat para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, beri mereka kesembuhan. Bila mereka dalam keadaan berduka, Tuhan hiburkan. Bila keadaan lemah, kuatkan iman mereka. Tuhan, Kau tahu bahwa gereja-Mu HKBP secara khusus sedang melangsungkan sinode distrik, dan sudah banyak Tuhan yang melakukan sinode distrik HKBP. Persiapan untuk menghadapi sinode Godang HKBP. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu agar kiranya sinode Godang HKBP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tuhan berkatilah seluruh panitia sinode Godang HKBP,
yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Umum Panitia Sinode Gudang HKBP. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan kesabaran, sukacita untuk seluruh panitia tersebut. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya tetaplah di dalam perlindungan-Mu, jauhkan daripada ancaman dan mara bahaya buat masyarakat Indonesia secara khusus. Kami berserah Tuhan dan kami sampaikan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.